Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Dian Anggraini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Pandanwangi 5, Kota Malang, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Ibu dan Bapak Guru, sebagai informasi, budaya positif merupakan pendekatan dalam menuntun anak untuk melakukan hal-hal positif sehingga membentuk karakter positif, yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai, keyakinan, atau kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Terdapat sejumlah contoh budaya positif yang ada di sekitar kita, seperti melaksanakan piket kelas, berbaris sebelum memasuki ruang kelas, menjaga kebersihan, melaksanakan upacara bendera, dan lain-lain. Tujuan dari penerapan budaya positif di sekolah diantaranya adalah menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan, terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, serta menumbuhkan kesadaran anak atau motivasi intrinsik. Ibu dan Bapak Guru, materi budaya positif memiliki keterkaitan dengan materi-materi pada modul-modul sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi dan prakarsa perubahan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persembunyian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mewujudkan budaya positif di sekolah sama artinya dengan menyampaikan nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang berguna bagi kehidupan anak. Kemudian, ada 5 nilai yang wajib diamalkan sebagai guru penggerak, yaitu nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan nilai reflektif. Mewujudkan budaya positif di sekolah merupakan salah satu bentuk keberpihakan guru terhadap murid. Selanjutnya, visi dan perubahan merupakan langkah-langkah perubahan yang ingin diwujudkan guru kepada peserta didik. Mewujudkan budaya positif di sekolah adalah salah satu upaya untuk melaksanakan perubahan positif di sekolah. Demikian, saya menyimpulkan bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mampu menciptakan budaya positif di sekolahnya. Dengan terwujudnya budaya positif, peserta didik dapat belajar dengan rasa aman dan nyaman. Budaya positif dapat dijalankan dengan cara menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif, antara lain disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah suatu metode dalam menuntun anak agar anak mampu mengontrol diri sehingga anak mampu menguasai dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Melalui metode disiplin positif diharapkan tumbuh kesadaran atau motivasi intrinsik dan bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, terdapat 3 motivasi perilaku manusia yang perlu dipahami oleh guru, yaitu menghindari ketidaknyamanan, imbalan atau penghargaan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Di antara ketiga motivasi di atas, guru hendaknya mampu mendorong siswa untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini melalui penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, posisi kontrol guru yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai pemantau, serta posisi sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol di atas, posisi kontrol yang sebaiknya diterapkan dalam mewujudkan budaya positif adalah posisi manajer. Posisi ini memungkinkan murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri serta dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Keyakinan kelas
merupakan nilai-nilai yang diyakini dan disepakati bersama baik oleh guru maupun siswa. Keyakinan kelas biasanya berupa pernyataan yang mudah diingat dan dipahami serta mudah untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi merupakan pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, demikianlah konsep-konsep inti yang harus dipahami dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Setelah mempelajari materi modul 1.4, saya telah memahami budaya positif beserta konsep-konsep inti di dalamnya. Pemahaman ini menjadi langkah awal bagi saya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah saya. Hal menarik dan di luar dugaan saya adalah ketika saya mempelajari 3 motivasi perilaku manusia, saya mendapati bahwa pemberian penghargaan merupakan salah satu motivasi eksternal yang perlu dihindari dalam menumbuhkan motivasi internal pada anak. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Namun setelah mempelajari modul 1.4, saya menyadari bahwa seharusnya saya mengambil posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani masalah yang terjadi di sekolah saya. Pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi adalah ketika saya menangani siswa yang seringkali tidak melaksanakan piket kelas sesuai giliran yang telah ditetapkan dengan melalui 3 tahapan pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kelas. Pada saat itu, saya merasa sangat lega dengan teratasinya suatu masalah. Setelah itu, saya semakin ingin memperbaiki diri agar saya benar-benar mampu mewujudkan budaya positif di sekolah saya. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah tumbuhnya motivasi intrinsik pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Namun, setelah itu saya merasa sangat bersalah kepada siswa karena saya merasa khawatir akan timbul ketidaknyamanan pada diri siswa. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Saat itu, saya merasa senang dan sangat lega ketika siswa mengakui kesalahan dan mampu mengajukan cara untuk memperbaiki kesalahannya. Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya pada tahap memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan kepada siswa apa yang menjadi alasan siswa melakukan hal itu. Menurut saya, hal penting lain yang perlu saya pelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah saya adalah
menjalin kerjasama positif baik dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa agar penerapan budaya positif ini dapat terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga membentuk karakter pada diri siswa. Ibu dan Bapak Guru, demikianlah pemaparan singkat dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.